Kembali lagi di channel ini, channel terbaik untuk mendapatkan materi. Kalau bukan di sini ya, di mana lagi? Jadi, ayo belajar. Sebelum kita memasuki materi, ada baiknya saya dikenali dulu oleh kalian. Saya, Cindy Tasya Nabila, yang sering dipanggil Cindy, Tasya, atau Nabila, mahasiswa semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini ialah mengenai konsep dasar manajemen pendidikan yang berisi tentang pengertian manajemen pendidikan, unsur-unsur yang terkandung dalam manajemen pendidikan, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, pembagian dari manajemen, komposisi keterampilan manajemen, ruang lingkup manajemen pendidikan, serta prinsip manajemen pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa pengertian manajemen pendidikan, ada baiknya nih kita mengerti terlebih dahulu apa arti manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan dan agare yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi managare yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan. Manajemen menurut Terry adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Menurut Hersey dan Blanchard, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Nah, dari pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen, antara lain planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ialah pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Lansfeld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Materi berikutnya ialah unsur-unsur manajemen pendidikan. Apa saja sih unsur-unsur manajemen pendidikan ini? Yang pertama ialah man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas lembaga. Yang kedua ialah material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ialah machine atau mesin. Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat, money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau piutang. Yang kelima ialah method atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam ialah market atau pasar. Adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik
dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang ketujuh ialah menit atau waktu. Merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Vejle, manajemen membahas hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, lembaga pendidikan melakukan kegiatan menghasilkan lulusan lembaga pendidikan yang siap bekerja. Yang kedua ialah komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Nah, dalam lembaga pendidikan, kegiatan ini berkaitan dengan penjaringan anak didik dan mengolahnya dengan pendidikan, sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk anak didik dan masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga ialah finansial, yaitu kegiatan pembelajaran. Dalam pendidikan membutuhkan pendanaan untuk mengadakan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pendidikan. Yang keempat ialah security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan secara internal dan eksternal, dan sistem pengamanan diri dari pengaruh lingkungan dan kebudayaan yang merusak moral dan budaya melalui pendidikan, agama, dan akhlak. Yang kelima, akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Lembaga pendidikan melibatkan kegiatan perhitungan, pemasukan dana, dan pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien, tidak melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. Yang keenam ialah manajerial, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Pendidikan membutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengordinasian untuk semua kegiatan kependidikan. Materi berikutnya ialah tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Fatah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu kependidikan. Materi selanjutnya ialah pembagian manajemen. Manajemen terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, manajemen puncak. Terdiri dari Dewan Direktur dan Direktur Utama. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua ialah manajemen menengah. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang terakhir ialah manajemen pelaksana. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Selanjutnya ialah komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen dibagi menjadi 3 keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknik merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, seperti halnya ahli bedah, teknik, pemusik, dan akuntan. Keterampilan kedua ialah keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain,
memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan keterampilan yang ketiga, keterampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Materi selanjutnya ialah ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Fatah, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengolahan bidang-bidang pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Dan yang terakhir, manajemen layanan khusus. Akhirnya, kita memasuki materi kita yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Nah, prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntunan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak ya. Dah.